Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-am atau lafadz umum. Al-amu ialah lafadz umum. At-ta'rifu ialah definisi. Di sini musannif menyebutkan dua definisi dari al-am atau lafadz umum. Definisi pertama, al-amu adapun lafadz umum, lafdzun ialah lafadz yatanawalu yang mencakup apa lafadz daf'atan secara simultan atau secara serentak, aktsara pada lebih min wahidin dari satu individu, min ghairi dalalatin dari tanpa menunjukkan, ala ta'yini miqdaril madluli atas menentukan ukuran sesuatu yang ditunjuk. Apa makna dari definisi ini? Yaitu lafadz, ini yang disebut dengan lafadz am atau lafadz umum, lafadz yang mencakup kepada satu lebih individu secara simultan, artinya daf'atan ini sekali diucapkan, langsung menunjuk kepada lebih dari satu individu. Min ghairi dalalatin ala ta'ini miqdaril madlul, tanpa ada penentuan ukurannya. Artinya tanpa batas, begitulah ya. Maksud dari min ghairi dalalatin ala ta'ini miqdaril madlul, ukuran dari individu yang dicakup oleh lafadz ini tidak ada ketentuannya, tidak ada ukurannya. Nah, ini yang disebut dengan al-am, yaitu lafadz umum. Ini adalah definisi pertama dari lafadz umum yang disebutkan oleh musannif. Wa akhsaru min dzalika antakulah, dan adapun lebih singkat min dzalika dari hal tersebut, al-madhkur, yaitu dari definisi pertama, lafdzun yatanawalu daf'atan ila akhirih, antakulah ialah berkata siapa kamu. Ini adalah definisi kedua yang lebih singkat dari definisi pertama. Al-amu, adapun lafadz umum, ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah lafadz, amma yang mencakup apa ma syai'aini pada dua hal, fasaidan maka lebih, min ghairi hasrin dari tanpa batasan. Min ghairi hasrin dari tanpa batasan. Lafadz umum itu adalah lafadz yang mencakup pada dua individu dan lebih, ya, mencakup pada dua individu dan lebih tanpa ada batasan. Ini yang disebut dengan lafadz umum. Wahuwa dan adapun al-am, makhudun ialah diambil min madati qaulihim dari akar kata perkataan mereka, amam tuhum bima ma'i minal ata'i. Amam tuhum meratakan aku hum terhadap mereka, bima dengan sesuatu ma'i yang bersama aku, minal ata'i dari pemberian. Ai artinya syamal tuhum meratakan aku hum terhadap mereka, bihi dengan ma. Bihi dengan ma. Jadi lafadz al-am ini diambil dari perkataan atau dari kata amam tuhum bima ma'i minal ata. Ini akar katanya. Sekarang setelah menjelaskan definisi dari lafadz umum, di sini musannif
menyebutkan redaksi-redaksi dari lafaz umum. Siyagul umumi ialah redaksi-redaksi umum. Wasiyagu alfadhil umumi, dan adapun redaksi-redaksi lafat-lafat umum al-maudu'ati yang diletakkan lahu terhadap umum munhasiratun ialah terbatas fi arba'ati anwa'in di dalam 4 macam. Jadi redaksi dari lafat umum ini ada 4 macam. An-naw'ul awwalu, adapun macam yang pertama, al-jam'u ialah jama' atau plural. Bil makna luwawi, dengan pengertian al-luwawi yang bersifat kebahasaan. Artinya di sini plural di sini maksudnya lafaz yang memiliki cakupan makna yang plural. Cakupan makna yang plural. Ini yang disebut dengan jama'. Ya, bisa mencakup kepada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan juga mencakup kepada ismul jinsil jam'i. Karena di dalam ilmu nahwu itu kan ada yang disebut dengan ismul jinsil jam'i. Lafadznya mufrad, cuman makna yang dikandungnya adalah jamak plural. Al-mu'arrafu, al-mu'arrafu yang dimakrifatkan apa al-jama' bil alifi dengan alif wal lami dan lam, wa huwa dan adapun al-jam'u al-lafzu ialah lafat ad-dalu yang menunjukkan ala jama'atin atas sekumpulan individu. Ini jama' ini artinya sekumpulan individu. Jadi yang dimaksud dengan jama' di sini adalah lafat yang mana lafat ini memiliki makna yang menunjuk kepada sekumpulan individu. Bisa mencakup kepada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan juga ismul jinsil jam'i. Fasyamilah, maka mencakup apa al-jam'u, al-jam'a pada jamak dengan seluruh variannya yang sudah disebutkan barusan, wasmal jinsil jam'i dan isim jenis jam'i. Ismul jinsil jam'i ini secara perinciannya disebutkan, dijelaskan di dalam ilmu nahwu. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Qad aflahal mu'minuna, sungguh telah beruntung al-mu'minuna, siapa orang-orang yang beriman. Al-mu'minun ini adalah jamak dan dimakrifahkan dengan alif lam, sehingga ini disebut dengan lafaz umum. Kalau ingin diperjelas seperti ini maknanya. Qad aflahal mu'minuna, sungguh telah beruntung al-mu'minuna, siapa seluruh orang-orang yang beriman. Wa nahwu rabbil alamina, dan seumpama lafaz rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam. Ini adalah jamak dimakrifahkan dengan alif dan lam. Wa nahwu at-tamru kutun, dan seumpama lafaz at-tamru kutun, kalimat at-tamru kutun. At-tamru adapun kurma, kutun ialah makanan pokok. Ini adalah yang pertama dari siyagul umum. Yang kedua, an-naw'utsani, adapun macam yang kedua, al-ismul wahidu ialah isim, al-wahidu yang satu, al-mufradu yang tunggal, al-mu'arrafu yang dimakrifahkan bil alif wal lami dengan alif dan lam. Nah, al-ismul wahid al-mufrad ini adalah istilah teknis secara khusus di dalam ilmu usulul fikih. Yang dimaksud dengan al-ismul wahid al-mufrad adalah ismul jinsi. Ya. Ismul jinsi, ada yang disebut dengan ismul jinsi. Apa itu ismul jinsi? Al-lafzu ad-dallu alal mahiyah min haitsuhiyah. Yaitu lafaz yang mana lafaz ini menunjuk kepada esensi sesuatu tanpa melihat kepada yang lain. Hanya yang dilihat itu, yang diperhatikan itu, yang diinginkan itu adalah esensi sesuatu. Ini yang disebut dengan ismul jinsi. Seperti contohnya, insan.
Apa makna dari insan atau hakikat atau esensi dari insan adalah hayawanun natik. Nah, insan ini disebut dengan ismul jinsi. Sama seperti misalnya sholat. Sholat, apa esensi dari sholat? Yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ya, ini ya. Bisyara itu maksusatin. Ini adalah esensi dari sholat. Nah, sholat itu disebut dengan ismul jinsi. Karena lafat yang menunjukkan kepada esensi sesuatu tanpa memperhatikan yang lain. Hanya yang dilihat adalah esensi sesuatu itu. Esensi sholat, kalau di dalam contoh ini. Nah, apabila ismul jinsi ini dimakrifahkan dengan alif dan lam, maka ismul jinsi ini cakupannya menjadi umum, maknanya menjadi umum. Seperti contohnya as-salatu. Maka yang maknanya kalau sudah dimakrifatkan dengan alif dan lam, maka seluruh sholat. Sehingga cakupannya menjadi umum. Sholat apa saja? Sholat wajib, sholat zuhur, sholat jenazah, dan semuanya. Fa'innahu maka sesungguhnya apa al-ismul wahid al-mufrad yufidu ialah berfaidah apa al-ismul wahid al-mufrad al-umumah pada umum bidalili jawazil istisna'i dengan bukti bolehnya mengecualikan minhu dari al-ismul wahid al-mufrad fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Innal insana sesungguhnya siapa manusia lafi husrin ialah sungguh di dalam kerugian illalladzina amanu kecuali orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina. Di sini ada kata al-insan. Insan ini merupakan ismul jinsi dan dimakrifatkan dengan alif dan lam sehingga ini menjadi umum. Kalau ingin diperjelas keumumannya seperti ini. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya siapa seluruh manusia lafi husrin ialah sungguh di dalam kerugian. Nah, al-ismul wahid al-mu'arraf bil alifi wal lam atau ismul jinsi al-mu'arraf bil alifi wal lam ini ya, ini umum. Ini umum. Nah, perlu diperhatikan al-ismul wahid al-mufrad bukan isim mufrad yang ada di dalam ilmu nahu yang lawannya itu adalah tasniyah dan jama'. Ini adalah istilah tersendiri ya. Karena kalau contohnya seperti Zaidun qaimun, Zaidun ini mufrad di dalam ilmu nahu. Cuman ini tidak umum karena hanya menunjuk kepada individu tertentu. Ya, ini. Jadi ada istilah teknis yang berbeda di sini antara dengan mufrad dengan yang ada di dalam ilmu nahwu dan yang ada di dalam ilmu usul fikih ini. Kalau al-ismul wahid al-mufrad yang dimaksud di dalam ilmu usul fikih adalah ismul jinsi. Ismul jinsi. Al-ayatah. Ini maksudnya teruskan ayatnya. Ai kullu insanin. Ini ya. Innal insana lafi husrin. Ai inna kulla insanin lafi husrin. Cuman syaratnya al-ismul wahid al-mufrad al-mu'arraf bil alifi wal lam yang menunjuk kepada umum ini apabila alif dan lamnya bukan alif lil ahdi. Alif lam lil ahdi itu kan ada tiga, ada lil ahdi dzikri, ada lil ahdi dzihni, ada lil ahdil huduri. Nah, tiga jenis al lil ahdi ini tidak menunjuk kepada umum. Kalau alif dan lam masuk kepada ismul jinsi, namun alif dan lamnya ini maknanya adalah lil ahdi, baik lil ahdi dzihni, lil ahdi dzikri atau lil ahdi huduri, maka ini tidak menunjuk kepada umum. Tidak menunjuk kepada umum. Malam yatahaqqaq selama tidak nyata ahduhu apa di ahdinya ya. Maksudnya ahdinya alif dan lam atau langsung ke ini. Ahduhu apa ismul wahid al-mufrad al-mu'arraf bil alif wal lam. Langsung ke situ saja tidak masalah bagi untuk amirnya.
malam yatahaqqaq selama tidak nyata ahduhu apa diketahuinya al ismul wahid al mufrad al mu'arraf bil alifi wal lam litabadurihi karena segera dipahaminya al ismul wahid al mufrad bil alifi wal lam ila zihni pada zihin mental pikiran hina idin ai hina id yatahaqqaqu ahduhu. Artinya kalau alif dan lam yang masuk kepada ismul jinsi ini adalah alif dan lam lil ahdi, maka individu yang dicakup itu sudah tidak umum lagi, melainkan sudah khusus tertentu. Selanjutnya, an-naw'us tsalisu al-asmaul mubhamatu. Adapun macam yang ketiga adalah isim-isim al-mubhamah. Al-mubhamah artinya samar atau tidak spesifik. Isim yang maknanya itu menunjuk kepada individu yang tidak spesifik, samar, tidak spesifik. Al-asmaul mubhamatu katsiratun. Adapun isim-isim al-mubhamah, isim-isim yang samar, yang menunjuk kepada individu yang samar atau tidak spesifik, katsiratun ialah banyak, minha ialah sebagian di antara katsiroh, lafdhatu man, adapun kata man. Fiman yang menunjuk pada orang yakilu yang berakal siapa man. Fiman pada orang yakilu yang berakal siapa man. Sawaun baik kanat ada hadhihi apa ini lafzatu man syartiyatan ialah sebagai syartiyah au istifhamiyatan atau istifhamiyah au mausulatan atau mausul menjadi isim mausul. Jadi di antara lafaz umum adalah al-asmaul mubhamah. Al-asmaul mubhamah itu banyak jenisnya. Di antaranya adalah man. Nah, man ini digunakan untuk menunjuk pada yang berakal, seperti manusia. Nah, posisi dari man ini kadang menjadi syartiyah, istifhamiyah, atau menjadi isim mausul. Nah, man yang posisinya menjadi syartiyah, istifhamiyah, mausulah, ini maknanya, makna dari man ini umum, atau cakupan dari man ini umum. Misalul istifhamiyati, adapun contoh man istifhamiyah, istifhamiyah artinya man yang posisinya sebagai istifham, yaitu untuk bertanya. Man indakah, adapun misalul istifhamiyati, man indakah ialah lafat man indakah. Jadi jumlah ini menjadi khobar dari mubtada misalul istifhamiyah. Artinya man indakah ini man adapun siapa indakah ialah di sisimu. Nah, ini man umum. Man indakah siapa di sisimu itu. Wa misalu syartiyati dan adapun contoh man syartiyah artinya man yang posisinya sebagai syarat. Wal mausulati dan man isim mausul ialah contoh man dakhala dari fahuwa aminun. Ini menjadi khobar dari misalus syartiyah. Jumlah ini menjadi khobar. Artinya man adapun siapapun dakhala yang masuk siapa man dari pada rumahku fahuwa maka adapun man aminun ialah aman. Nah, man ini sebagai syarat dan juga diposisikan di sini sebagai isim mausul oleh musannif. Nah, ada lagi man yang posisinya itu sebagai mausuf, maka man yang posisinya sebagai mausuf ini bukan termasuk bagian dari lafaz umum. Artinya maknanya tidak umum, melainkan khusus. Amal mausufatu dan adapun man mausufah, fa innaha maka ialah sesungguhnya apa mausufah, la ta'ummu ialah tidak umum apa mausufah.
Nahu ialah contohnya marartu biman mu'jabin laka. Marartu lewat aku biman bertemu orang mu'jabin yang dikagumi lakah olehmu atau bagimu. Bijari mu'jabin dengan menjarkan lafadz mu'jabin. Ai artinya birojulin dengan seorang laki-laki mu'jabin yang dikagumi. Nah, man di sini sebagai mausufah. Artinya menjadi mausufah. Sementara mu'jabin sebagai sifat atau sebagai na'at. Nah, man yang posisinya sebagai mausufah ini tidak umum, melainkan khusus. Marartu biman mu'jabin lakah. Marartu lewat aku, biman bertemu seseorang yang dikagumi olehmu. Nah, seseorang yang dikagumi olehmu ini kan khusus. Nah, sosoknya khusus, menunjuk kepada orang tertentu, tidak umum. Wa minal asma'il mubhamati dan ialah di antara isim-isim mubham, isim-isim yang menunjuk kepada individu yang samar atau yang tidak spesifik. Aydan juga lafzatu ma adapun lafat ma atau kata ma al musta'malati yang digunakan atau al musta'malatu menjadi sifat dari lafzatu ma, dari lafzah. Al musta'malatu yang digunakan fima pada sesuatu layak kilu yang tidak berakal apa ma. Layak kilu yang tidak berakal apa ma. Jadi di antara lafaz umum adalah ma. Ma ini digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang tidak berakal. Sawaun baik kanat ada apa ma mausulatan. Ini. Sawaun baik kanat ada apa lafzatuma mausulatan ialah isim mausul au syartiyatan atau syarat au istifhamiatan atau istifham. Fal istifhamiyatu maka adapun ma istifhamiyah mislu ma indaka ialah seperti ma indaka. Ma adapun apa indakah ialah di sisimu. Apa yang ada di sisimu? Wasyartiyatu wal mausulatu mislu ma ja'ani minka akhadtuhu. Wasyartiyatu dan adapun ma syartiyah wal mausulatu dan ma mausulah mislu ialah seperti ma ja'ani minka akhadtuhu. Ma adapun sesuatu atau adapun apapun sesuatu ja'a yang datang apa mani kepadaku mingkah darimu akhadtuhu ialah mengambil akuhu terhadapmu. Apapun yang kamu berikan kepadaku maka aku akan mengambilnya. Ini adalah ma yang menjadi syartiyah. Dan ada lagi ma yang posisinya itu sebagai mausufah dan ma ta'jubiyah. Kalau ma mausufah dan ma ta'jubiyah ini tidak umum, melainkan maknanya itu khusus. Wa kharaja dan keluar bisyartiyati dengan ma syartiyah wa ma dan sesuatu ba'daha setelah syartiyah. Apa setelah syartiyah? Yaitu istifhamiyah dan mausulah berarti. Dan mausulah. An-nakiratu apa? Ma nakiroh al mausufatu yang menjadi sifat yang menjadi mausuf. Ada ma nakiroh mausufah. Ma nakiroh mausufah ini tidak umum. Nahu ialah seumpama marartu bima mu'jabin laka. Marartu lewat aku bima bertemu sesuatu mu'jabin yang dikagumi lakah bagimu. Ai bi syai'in bertemu sesuatu mu'jabin yang dikagumi lakah bagimu. Jadi ma di sini adalah nakiroh mausufah. Dan ini tidak umum melainkan khusus. Sesuatu yang dikagumi olehmu itu tidak umum melainkan sesuatu tertentu. Sesuatu tertentu. Wa ta'ajubiyatu dan ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah ini yang masuk kepada fi'il ta'ajub. Nahu contohnya ma ahsana zaidan. Ma adapun alangkah ahsana ialah memperindah apa ma zaidan pada zaid. Atau lebih simpelnya
biasanya diterjemahkan dengan alangkah indahnya Zaid itu. Nah, ini. Nah, ma di sini disebut dengan ma ta'jubiyah dan ini tidak umum melainkan khusus. Fa innahuma maka sesungguhnya apa keduanya an-nakirah al-mausufah wa ta'jubiyah la ta'umani ialah tidak umum keduanya, ialah tidak umum keduanya. Wa minal asma'il mubhamati dan ialah sebagian di antara isim-isim yang samar ayudon juga lafzu aina adapun lafat aina wa huwa dan adapun lafzu aina lil makani ialah untuk tempat menunjuk kepada tempat yang tidak spesifik yang mubham syarton ialah syarat karena ada apa lafzu aina atau istifhaman atau istifham yang posisinya itu sebagai syarat atau sebagai istifham sama-sama umum. Contohnya yang sebagai syarat. Aina tajlis ajlis. Aina tajlis dimanapun tajlis duduk kamu ajlis maka duduk aku. Dimanapun kamu duduk maka aku ikut duduk. Aina. Wa aina tajlis dan sebagai istifham aina itu contohnya wa aina tajlis dan di mana tajlisu wa aina tajlisu dan di mana tajlisu duduk kamu. Nah, ini sebagai istifham dan juga umum. Wa minal asma'il mubhamati aydan dan ialah sebagian di antara isim-isim yang samar aydan juga mata adapun mata. Mata ini menunjuk kepada zaman yang tidak spesifik, yang tidak tertentu. Posisinya syarton ialah syarat karena ada apa mata, au istifhaman atau sebagai istifham. Wahwa dan adapun mata maudhu'un ialah diletakkan li zamanil mubhami untuk menunjuk kepada waktu yang mubham, yang samar, yang tidak spesifik. Nahu contohnya, nahu ialah seumpama mata syi'ta ji'tuka. Mata syi'ta kapanpun syi'ta mau kamu, ji'tuka maka datang akukah kepadamu. Ini yang sebagai syarat, mata sebagai syarat. Dan sebagai istifham, contohnya wa mata taji'u dan kapan taji'u datang kamu. Nah, ini sebagai istifham. Yang keempat dari siyagul umum adalah la fin nakiroh. An-naw'ur rabi'u adapun macam yang keempat lafdzotula ialah kata la fin nakiroti di dalam isim-isim nakiroh. Wa minal alfadzid dallati dan ialah sebagian di antara lafat-lafat ad-dallati yang menunjukkan alal umumi atas umum lafzatula adapun lafat la an-nafiyatu yang nafi menafikan an-nafiyatu yang menafikan ad-dakhilatu yang masuk alan nakirati atas isim-isim nakirah. Nahu ialah seumpama la rajula fiddari. Tidak ada seorang laki-laki pun fiddari di dalam rumah. Rajula ini kan nakiro didahului dengan la nafi. Nah, nakiro yang didahului dengan la nafi maknanya umum. La rajula fiddari. Tak ada seorang laki-laki pun fiddari. Nah, di dalam rumah tidak ada. Tidak ada sama sekali. Wa misluha ma'an nafiyatu dan adapun seumpama lan nafiyah ma adalah ma'an nafiyatu yang menafikan. Seperti lan nafiyah adalah ma nafiyah. Juga apabila ma nafiyah ini masuk kepada isim nakiroh maka isim nakirohnya ini menunjuk kepada umum. Ya, maknanya menjadi umum. Ma ahadun qaimun tidak ada ahadun. Adapun seorang pun qaimun ialah berdiri. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Ini umum. Ahadun ini kan nakiroh. Didahului dengan manafiyah. Maka maknanya menjadi umum. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Au maqama ahadun. Atau maqama ahadun. Tidak berdiri ahadun siapa seorang pun. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Ini umum ahadun ini. Isim nakiroh yang didahului dengan manafiyah. Ini menjadi umum.
Wa minal alfadzid dallati dan ialah sebagian di antara lafat-lafat ad-dallati yang menunjukkan alal umumi atas umum bihasabil wad'i dengan berdasarkan wadha peletakannya alfadzul jumu'i adapun lafat-lafat jumu. Alfat jumu ini adalah lafat yang menunjukkan kepada makna keseluruhan. Makna keseluruhan atau kesemuanya. Mislu ialah seumpama kulun. Kulun ini semuanya atau seluruhnya. Wa jami'u dan jami'u juga menunjuk kepada makna semuanya atau seluruhnya. Wa sa'iru dan sa'iru sama artinya. Wa kafatun dan kafa, wa qatibatun dan qatibah. Juga sama semuanya ini. Seluruhnya, semuanya. Wa nahwuha dan seumpama kulun jami'un sa'irun kafatun wa qatibatun. Ini banyak. Jadi siyagul umum ini terbagi menjadi dua secara umum. Ada bihasabil wadha. Yang bihasabil wadha itu diantaranya adalah kulun, jami'un, sa'irun, kafatun, qatibatun, dan seumpamanya. Nah, lafat-lafat ini yaitu kulun, jami'un, ila akhiri ini memang secara bahasa diletakkan untuk menunjuk kepada makna umum secara bahasa. Dan yang kedua ada siyagul umum yang menunjuk kepada makna umum biqorinah dengan adanya indikator, dengan adanya faktor eksternal. Secara bahasa, lafaz ini tidak diletakkan untuk menunjuk kepada umum, tapi lafaz ini menunjuk kepada umum karena ada faktor eksternal, ada korina. Nah, yang masuk pada kategori ini yaitu yang 4 barusan yang sudah dijelaskan itu. Misalnya contoh yang pertama, jamak. Secara bahasa, jamak ini tidak diletakkan untuk menunjuk kepada makna umum. Cuman jamak ini bisa menunjuk kepada makna umum dengan adanya faktor eksternal. Apa itu? Yaitu apabila dimakrifahkan dengan alif dan lam. Baru menunjuk kepada umum. Begitu juga dengan al-ismul wahid al-mufrad. Begitu juga dengan al-asma al-mubhamah. Nah, ini ya. Begitu juga dengan ini ya. Dengan la nafiyah ini. La fin nakirat. Nah, ini. Kalau al-asma al-mubhamah ini masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu secara lafat atau secara bahasa, memang al-asmaul mubhamah ini diletakkan untuk menunjuk kepada makna umum. Tidak perlu bantuan faktor eksternal. Ini ya. Ini perlu diperhatikan dan perlu diketahui. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.